Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bebas dari Kekhawatiran. Free from worry. Bebas dari kekhawatiran. Mari kita lihat Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Saya akan membaca ayat 24, lalu saudara ayat 25. Demikian kita saling bergantian. Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah masa? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Walaupun dalam segala pengolahannya pun tidak terpakai sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kekhawatiran, ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita khawatir. Bahkan saya mengamati dalam setiap tahapan hidup manusia, ya, kekhawatiran itu selalu hadir. Waktu kita usia anak, usia remaja, usia pemuda, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Kita tahu bahwa kekhawatiran merupakan sesuatu yang menyatu dalam hidup kita, sesuatu yang integral. Betul nggak? Coba berapa banyak dari saudara yang hadir hari ini yang sepanjang hidupmu tidak pernah khawatir sama sekali? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saya mau altar call juga nih. Ya, sejak anak, remaja, pemuda sampai dewasa, ya kebanyakan di sini orang-orang dewasa muda yang adults yang nggak pernah khawatir sama sekali. Ada? Angkat tangan tinggi-tinggi, mau difoto sama Henry? Nggak ada, saudara. Termasuk saya yang ada di depan ini, ya. Saya juga mengerti bahwa kekhawatiran itu adalah sesuatu yang hadir dalam setiap tahapan hidup kita sebagai manusia. Sampai kita berpikir bahwa kekhawatiran itu adalah sesuatu yang normal. Semua orang khawatir kok, ya, termasuk orang-orang percaya, murid-murid Yesus. Tapi tadi kita barusan baca, saudara, di tengah situasi yang kita anggap normal dan wajar untuk kita khawatir, Tuhan Yesus dalam salah satu khotbahnya di bukit berkata, janganlah kamu khawatir. Saya, kalau baca Alkitab itu kita harus berinteraksi gitu. Saya pikir, apa ya maksudnya Tuhan Yesus ya? Apa Tuhan Yesus nggak ngerti ya? Bahwa yang namanya kekhawatiran itu ya selalu ada dalam hidup kita. Apa maksudnya kok Yesus bilang, jangan kamu khawatir, begitu saudara. Dan kadang-kadang saya berpikir, kekhawatiran itu ada sisi positifnya loh. Halo, ada yang setuju nggak dengan saya? Ya, ada orang yang bukan di sini ya, saudara ya. Misalnya seorang wanita yang usianya sudah 30 tahun ke atas, begitu, belum punya pasangan hidup, ya. Biasanya kan yang paling bawel siapa tuh? Papa, mama, ya kan?
Orang tua, keluarga, ya kan paling sebel kalau lagi datang undangan pernikahan sendirian gitu. Yang lain sama pasangan, dia sendirian, yang lain foto bareng pasangannya dia sendirian gitu. Khususnya itu di Indonesia sih, kalau di Korea enggak ya, di Korea aman ya. Di Indonesia tuh ini loh ya, terlalu banyak yang jangan terlalu banyak milih-milih, jangan terlalu banyak milih-milih ya, itu biasanya mama ya kan, jangan terlalu banyak milih-milih, kamu tuh terlalu banyak milih, ya udah sama siapa aja lah, kenapa sih kamu udah punya anak loh, umur 30 udah punya anak 2 loh, kamu sekarang belum nikah, gampang punya anak, kamu umur berapa? Mereka cekek saya, ya saudara, ya begitu gitu kan. Tapi ada sisi positifnya, saudara. Wanita ini bukannya dia nggak mau menikah, dia mau menikah gitu. Tapi dia selektif, karena dia bilang, mama, papa, dengarkan saya. Pernikahan itu seumur hidup. Tidak ada kata perceraian dalam Alkitab. Sekali kita memilih seseorang jadi pasangan hidup kita, itu ikatan perjanjian, covenant, berlangsung sampai maut memisahkan. Jadi saya khawatir kalau saya sembarangan memilih dan pilihan saya itu salah, maka saya mengalami banyak hal yang tidak baik dalam hidup ini. Oleh karena itu saya selektif, bukannya nggak mau, tapi selektif. Saya harus cari saya harus cari pendamping yang sepadan dengan saya. Menurut saya itu kekhawatiran yang positif loh. Halo, iya nggak? Ya, dia khawatir salah milih pasangan. Saudara punya nggak kekhawatiran itu? Halo? Ya, jangan kalau usia segini sih memang belum mengerti apa yang saya omongin ya. Biasanya yang umur 30, 40 ngerti yang saya omongin. Ya kalau yang 20-an begini mah kalian dipilih. Iya. Siapa kamu? Ya kita dipilih ya kan. Diajak foto bareng ya kan. Habis foto bareng kita makan bareng gitu kan. Usia-usia segini. Tapi nanti deh kalau kalian umur 30 sekian ya. Nah yang ketawa itu pasti kan ngerti maksud saya ya. Saya soalnya ngalamin itu yang saya omongin, saudara ya. Saya ngalamin, ya, saya ngalamin gitu. Tapi saya tetap bertahan untuk cari pasangan hidup yang tepat, gitu ya. Saya tetap bertahan untuk cari pasangan hidup. Karena saya khawatir, ya, ada kekhawatiran. Nah, kadang-kadang saya mikir, apa Tuhan Yesus nggak mengerti itu? Kadang-kadang ada kekhawatiran yang positif, gitu. Lalu apa maksud dari jangan kamu khawatir yang Yesus katakan ini, saudara? Nah, saya coba cek dalam bahasa aslinya. Ya, jadi Matius pasal 6 ini kata khawatir yang digunakan oleh Yesus itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata merinao. Nah, merinao itu merupakan gabungan dari dua kata. Kata yang pertama pikiran, kata yang kedua terbagi. Jadi khawatir yang dimaksud oleh Yesus di teks ini adalah pikiran yang terbagi-bagi. Bisa terbagi 2, terbagi 3, terbagi 4, ya, terbagi banyak, saudara. Artinya apa? Ini menggambarkan keadaan seseorang yang pikirannya nggak pernah fokus. Jiwanya nggak pernah tenang. Jiwanya selalu terombang-ambing di tengah ombak, labil. Ya, yang nggak pernah bisa mengalami damai sejahtera di hatinya. Hidupnya penuh dengan keresahan, kegelisahan, kecemasan. Nggak ada ucapan syukur, nggak bahagia. Nah itu saudara yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Maksud Yesus, jangan kamu khawatir seperti itu. Karena Alkitab berkata di ayat 27, Matius pasal 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Who of you by worrying can add a single hour to his life? Artinya apa? Alkitab mengajar kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Bilang sama kanan kiri, kekhawatiranmu itu nggak ada gunanya, sia-sia, nggak bisa nambahin apapun dalam hidup kita. Ya, dikatakan kekhawatiran itu tidak dapat menambah sehasta saja, nggak bisa nambahin. Hasta itu bicara ukuran waktu atau usia. Artinya hidup dalam kekhawatiran itu tidak menambah usia saudara, bahkan bisa memperpendek usia kita. Karena orang yang hidup dalam kekhawatiran itu gampang stres.
Kalau stres biasanya kena lambung, sakit mah, nggak bisa tidur nyenyak, ya sesak napas, jantungnya, ya kan, levernya bisa kena, saudara, bisa kena serangan jantung, langsung meninggal mendadak, saudara. Betul. Jadi ada untungnya nggak kita khawatir? Nggak ada. Tekanan darah tinggi tambah naik, ya saudara, nggak ada untungnya sama sekali. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus itu sayang banget sama kita. Dia mau kita hidup dalam kesehatan ilahi. Amin. Dia mau bebaskan kita. Tapi hati yang gembira itu kuncinya. Hati yang tenang, hati yang damai, hati yang berharap kepada Tuhan. Itu yang membuat tubuh kita bisa menjadi sehat. Dan ini benar, kekhawatiran itu, saudara, ada sebuah quotes bagus. Most of the things you worry about never happen. Kebanyakan kekhawatiran yang kita khawatirkan itu nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi, saudara. Hanya bayangan datang menghantui. Jadi cuma bayangan yang menghantui saudara yang nggak pernah real. Nggak real, itu fiktif. Itu hasil imajinasi di dalam pikiranmu aja. Ya, dibayang-bayangi gitu, saudara. Objeknya itu nggak jelas. Ada suatu survei di Amerika tentang kekhawatiran. Survei itu mengatakan 92% kekhawatiran manusia itu bersifat fiktif. Hasil imajinasi kita sendiri. 92%. Banyak sedikit? Banyak, saudara. Fiktif. Gitu. Karena pikiran, imajinasi kita. Tapi itu udah buat kita stres dan lain sebagainya. Padahal nggak pernah terjadi. Ya, itu fiktif, itu imajinasi. Oleh karena itu saya percaya hari ini Tuhan Yesus mau membebaskan kita dari belenggu kekhawatiran. Amin. Karena tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. Mari katakan bersama saya, tahun 2016 tahun pembebasan seutuhnya. 2, 3. Tahun 2016 tahun pembebasan seutuhnya. Nah, hari ini saya akan bagikan prinsip kebenaran firman. Siapkan alat tulis saudara. Kita mau belajar bagaimana caranya untuk kita mengalami pembebasan, bebas dari belenggu kekhawatiran. Haleluya. Saudara siap? Ya. Yang pertama, kita harus fokus kepada Bapa. Katakan fokus kepada Bapa. 2, 3. Fokus kepada Bapa. Matius pasal 6 ayat 26 berkata begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bapa baik. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, cara pertama untuk bebas dari kekhawatiran, saudara harus fokus kepada Bapa di sorga. Dan percayalah. Ya, percayalah. Bilang sama kanan kiri, fokus kepada Bapa dan percayalah. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saya merasa ada yang hilang. Hatiku percaya. Apa? Selalu ku percaya. Terima kasih Bapak Yanisna. Iya. Hatiku selalu percaya. Gampang diucapkan, tapi sometimes, seringkali sulit untuk dilakukan. Ya. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah paradigma yang bagus sekali, saudara. Ya, saya melihat metode Yesus untuk mengubah paradigma murid-muridnya itu bagus, saudara ya. Yesus mau mengubah paradigma murid-murid dari kekhawatiran kepada kemerdekaan, dari kecemasan, kegelisahan kepada kebebasan, total deliverance, total freedom. Yesus mau mengalihkan fokus penyembahan dan pengabdian para murid. Ya, Yesus mau bilang begini, jangan mamon jadi fokus hidupmu, jangan mamon jadi sasaran hidupmu, jangan mamon jadi tujuan hidupmu, tapi biarlah engkau fokus hanya kepada Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Saudara, Tuhan Yesus itu menjelaskan
Apa yang menjadi penyebab seseorang bisa hidup dalam kekhawatiran? Ya, harus fokus. Ya, khawatir itu tadi apa? Pikiran yang terbagi. Ya, jadi ini mulai digodain kita ya untuk terbagi pikirannya antara Firman atau Nathan. Ya. Saya percaya kita tetap memprioritaskan Firman. Amin. Biarkan Nathan dengan bebas menikmati hadirat Tuhan dan suasana kekeluargaan di tempat ini. Tapi mari kita tetap fokus kepada Firman Tuhan ya. Jangan khawatir. Nah, Yesus menjelaskan kepada kita apa yang menjadi penyebab seseorang itu khawatir, saudara. Ada di ayat 24 yang tadi sudah kita baca. Dikatakan begini. Pakai bahasa Inggris deh ya. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, Mammon itu dalam bahasa Yunani artinya cien, pon, uang, saudara. Ya. Tanya sama sebelah, tahu nggak sih maksudnya? Ya, tahu kan, saudara ya? Uang, money, itu. Yesus berkata, kamu nggak bisa mengabdi, dia lagi latihan khotbah, kepada dua Tuhan. Ya, kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Artinya, keduanya tidak bisa digabungkan. Keduanya tidak bisa disatukan. Sama kalau kita lempar koin, mata uang itu kita lempar koin kan ada dua. Satu gambar, yang kedua adalah angka. Ya, nggak bisa dua-duanya ada menjadi satu. Saudara harus pilih. Ketika lempar, kalau tidak gambar adalah angka. Nggak bisa digabung. Mengerti ya saudara ya? Kira-kira itu yang Yesus mau jelaskan. Pada saat saudara memilih uang sebagai fokus penyembahanmu, fokus pengabdianmu, tujuan dan sasaran hidupmu, maka engkau akan dikuasai oleh kekhawatiran. Itu firman Tuhan. Karena sifat uang itu liquid, saudara. Liquid itu apa ya? Cair. Saya jadi ingat dulu belajar akuntansi ada istilah harta lancar gitu ya. Ya. Saudara, sifat uang itu liquid. Hari ini ada uang di tabunganmu, di depositomu sejumlah tertentu. Tahun depan belum tentu jumlahnya segitu, saudara. Bisa hilang. Betul? Meskipun saya tahu wajah saudara semua amit-amit gitu kan. Tapi kita tahu, uang itu nilainya aja naik turun, saudara. Nggak menentu. Nah, kalau hidup saudara bergantung kepada uang, maka hidupmu jadi tidak menentu. Nilainya jadi naik turun juga, saudara. Gak pernah ada ucapan syukur. Selalu merasa kurang. Selalu maunya lagi. Lama-lama jadi gila, saudara. Orang pegang uang seberapapun, saudara. Ingat ya, sifat dosa itu serakah. Dosa itu serakah, saudara. Gak pernah bisa mengucap syukur, berkat berapapun. Dulu kita bilang, nanti kalau uang saya sekian, saya bisa bersyukur. Begitu dia dapat uang sekian, gaya hidupnya naik lagi. Bisa bersyukur? Gak bisa. Nanti dia ngomong lagi, ntar kalau gaji saya sekian, baru bisa bersyukur. Ntar begitu betul dikabulkan segitu, betul bersyukur? Nggak lama, sebentar aja. Setelah itu kurang lagi. Karena gaya hidupnya juga makin lama makin naik, saudara. Betul? Kita ini kan distimulasi oleh sel di mana-mana, ya kan? Kalau saudara nggak hati-hati, manusia itu nggak pernah ada puasnya. Itu yang membuat kita selalu merasa kurang. Itu karena kita salah fokus. Kalau fokus kita adalah Tuhan, Allah, ya, kalau fokus pengabdian, fokus penyembahan, tujuan dan sasaran hidup kita adalah Tuhan Allah, maka saya mau kasih tahu, Tuhan itu kuat, Tuhan itu solid, Tuhan itu stabil. Dia batu karang yang teguh, dia tidak tergoncangkan oleh apapun, dia tidak bisa naik turun, saudara. Kalau kita menyembah Tuhan, maka hidup kita juga menjadi solid, kuat, stabil, dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Tidak tergoncangkan oleh apapun. Karena kita tahu Bapa di sorga memelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Orang yang menyembah Tuhan, hidupnya penuh dengan ucapan syukur.
Mengucap syukur bukan keadaan selalu berkelebihan. Mengucap syukur bukan karena keadaan selalu baik, selalu sesuai dengan pengharapan. Enggak. Mengucap syukur, kata Alkitab apa? Mengucap syukur itu harus dalam segala keadaan, saudara. Dalam segala keadaan. Termasuk dalam kondisi-kondisi yang saudara anggap buruk. Termasuk dalam kondisi-kondisi yang saudara anggap jahat, buruk, sesuatu yang kita hindari, saudara. Tetap Allah berdaulat di atas segala-galanya. Dia Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Dan Dia bisa ubah sesuatu yang kita anggap jahat, sesuatu yang kita anggap buruk. Apapun perlakuan orang lain atau apapun situasi dan keadaan yang saudara sedang alami, Dia bisa mengubahkan menjadi kebaikan. Halo, amin? Nah, ini yang penting, saudara. Tuhan minta untuk kita percaya total. Katakan total trust. Bilang sama sebelah, percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Amin? Bilang sama kanan kiri. Minggu depan, Ibu Pendeta Deborah akan menyampaikan firman dengan judul Total Trust. Ya, jadi pastikan saudara datang minggu depan untuk mendengar pesan firman. Melanjutkan apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, saudara, kebenaran ini dilukiskan oleh Tuhan Yesus dengan memberikan metafora tentang burung-burung. Siapa yang suka burung-burung? Nggak ada ya. Dulu papa saya suka burung perkutut. Ya, tiap pagi dia main sama burung. Ya, sampai si mama bilang pagi-pagi bukannya nyapa mama, nyapa burung. Tapi itu dulu, masa lalu ya. Sekarang sudah ditinggalkan itu burung-burung. Katanya burung-burung bisa bawa hoki, sis. Benar nggak sih? Oke, saya itu. Nah, saudara, ketika Yesus bicara tentang burung-burung ini, orang Yahudi ngerti karena memang banyak burung di Israel, saudara ya. Di Palestina, di Israel tuh banyak burung. Burung ada di mana-mana. Burung yang kecil, yang murah, yang remeh, yang nggak berharga. Tapi burung-burung tersebut ditopang oleh Bapa di sorga. Ya, Yesus menjelaskan, burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Saudara, ketika Yesus mengajarkan ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu ngerti maksudnya Yesus. Karena mereka tahu bahwa manusia itu memang mahkota dari segala ciptaan. Manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Nanti saya bahas di kelas Kom 100 ya. Jadi ini sekilas aja. Mahkota ciptaan, saudara, berharga sekali di mata Tuhan. Manusia itu, kalau saudara perhatikan, diciptakannya nggak langsung hari pertama. Enggak, hari ke-6. Hari pertama, 2, 3, 4, 5 Tuhan ciptain dulu bumi, langit, alam semesta, fasilitas semua diberikan dulu. Setelah disediakan baru diciptain manusia. Puncak penciptaan itu baru kita. Artinya Tuhan sayang banget sama kita. Dia sediain dulu semuanya. Setelah semuanya jadi, baru Dia ciptain manusia, baru Dia ciptain kita. Dari situ kita belajar pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna, saudara. Ya, dan Alkitab Yesus berkata kalau burung-burung yang remeh saja dipelihara, apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya jauh lebih berharga dibandingkan burung-burung di langit. Amin. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada hewan, tumbuhan, apapun yang ada di bumi ini yang diciptakan segambar dengan Allah. Nggak ada. Hanya saudara dan saya diberikan privilege segambar dan serupa dengan Allah, saudara. Tapi saudara jangan salah paham bahwa ayat ini mengajarkan kita untuk bermalas-malasan atau ayat ini mengajarkan kita untuk tidak bekerja. Karena sebelum jatuh dalam dosa, manusia bekerja. Manusia jatuh dosa, Kejadian pasal berapa? 3. 1 dan 2, Adam manusia pertama diberikan mandat, yang nanti di Kom 100 nih, diberikan mandat untuk mengusahakan bumi, untuk mengusahakan Taman Eden, saudara. Artinya bekerja bukan kutukan, bekerja bukan dosa. Bekerja adalah sarana untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya, Allah itu baik. Dia sudah sediakan segalanya, termasuk burung-burung, saudara. Di alam ada tumbuh-tumbuhan berbiji yang bisa jadi makanan burung. Ya, di tanah ada cacing yang bisa menjadi makanan burung. Tapi burung-burung itu nggak boleh terus berdiam. Dia harus cari makanan yang Tuhan sudah sediakan. Demikian juga dengan kita. Orang-orang percaya Allah sudah sediakan rezeki bagi anak-anak yang soleh. Saya sering lihat di Facebook itu Ibu Yadisna ya, sering dapat makanan-makanan yang bikin saya kepengen gitu kayaknya.
Dia suka publish, aduh rezeki anak soleh ya. Dikasih makanan, ada orang-orang yang bermurah hati ngasih dia mungkin tahu di Korea, di negeri orang, kesepian, merantau, nggak kesepian sih. Nggak kesepian ya, ada suaminya yang keren ini gitu. Tapi kadang-kadang kangen sama Indonesia, ada tamu-tamu yang suka bawain makanan ya, apalagi Pak James Melvin Gunawan ini, aduh makanannya melimpah-limpah. Kalau saya lihat di Facebook, aduh haleluya ya, melimpah sekali saudara. Kangen masakan Indonesia ya, itu rezeki anak soleh, amin. Nah, setiap kita punya rezeki masing-masing, haleluya. Tuhan sudah sediakan rezeki, nggak usah iri sama orang lain saudara, amin. Karena blessings kita sesuai kapasitas kita, kita punya anugerah sendiri-sendiri, haleluya. Jadi nggak usah bandingkan diri saudara dengan orang lain, karena itu nggak fair ya. Jempol nggak boleh membandingkan dirinya dengan telunjuk, karena jempol ya bukan telunjuk, telunjuk bukan jempol ya. Saudara harus jadi jempol yang terbaik. Kalau sudah telunjuk, jadi telunjuk yang terbaik. Kalau sudah kelingking, ya jadi kelingking yang terbaik. Jangan kelingking mau jadi jempol, nggak bisa dong, nggak fair ya. Jadi saudara kenali diri saudara, dan saudara tahu saudara adalah anak-anak soleh. Saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, dan setiap orang punya rezekinya masing-masing. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan, dan itu ada di mana-mana. Gak usah khawatir, aduh gak punya koneksi, aduh gak punya nama terkenal ya, aduh saya beda sama Rufus. Kalau Rufus itu terkenal, namanya berkibar di mana-mana. Ini Rufus sama leader kita saudara ya. Enggak, saya kok anaknya pendiam, gak punya banyak teman, apa mungkin saya bisa berhasil? Yes, mungkin karena sudah mulai bisa ya, sudah mulai latihan Nathan. Bentar lagi Nathan yang di sini. Haleluya. Haleluya. Saudara, nggak perlu begitu-begitu. Nggak usah ngandelin manusia, andalkan Tuhan. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, Tuhan pasti berkati saudara. Haleluya. Karena sudah disediakan, bilang sama kanan kiri, Tuhan sudah menyediakan berkat-Mu. Tinggal yuk kita minta wisdom dari Tuhan. Apa nih? Ya, apa nih? Itu nanti banyak dibahas di kelas kom. Ini promosi terus dari tadi. Oke, yang kedua, saudara, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bebas dari belenggu kekhawatiran? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan bersama saya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Haleluya. Semuanya yang baik akan ditambahkan kepadamu. Yang amin satu aja. Semuanya yang baik akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tapi saudara harus ngerti ini. Saudara harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, yang pertama tadi Yesus mengalihkan fokus penyembahan para murid, fokus pengabdian, sasaran tujuan hidup ya, dialihkan fokusnya bukan kepada mamon, bukan kepada uang, tapi kepada Bapa di sorga yang memelihara. Nah ya, tidak cukup hanya sampai di situ, nggak cukup hanya fokus kepada Bapa di sorga yang memelihara, tapi Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk aktif. Katakan aktif. Aktif, cari dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Nah, apa yang dimaksud di sini? Simple aja. Ada banyak sudut pandang dan penafsiran, saudara ya. Dan saya sangat menghormati itu. Kebebasan berpikir, Roh Kudus bicara. Tapi saya mengamati Yesus lagi bicara urutan prioritas. Yesus mau kita menaruh kerajaan Allah dan kebenarannya itu di tempat yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Ada lagunya, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun tak akan berubah, namamu selalu berada. Gak pas ya, Fen? Di tempat pertama. Ya pokoknya gitulah ya. Makanya saya jadi pendeta ya. Kalau enggak saya jadi Bu Mona dong, penyanyi. Mona itu suaranya yang bikin minder malaikat ya saudara ya. Kalau sudah combine sama Bu Dina, aduh ya. Kita semua hanya bisa diam dan menikmati ya. Luar biasa. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya di tempat yang pertama dan terutama? Artinya,
Saudara harus mengutamakan aturan dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Jangan hidup dalam dosa. Bilang sama kanan kiri, jangan hidup dalam dosa. Dosa itu nggak nurut sama Tuhan. Itu arti dosa, artinya tuh nggak nurut sama Tuhan. Saudara nurut loh. Jadi orang Jawa saya. Saudara nurutlah. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, nurut aja. Ya, meskipun kita ngerasa nggak masuk akal, mengampuni orang yang menyakiti kita, nggak masuk akal, nggak bisa masuk nalar, betul? Ya, apalagi kan kita suka ngitung. Kalau 1 bolehlah, 2 masih bolehlah. Tapi kalau 3 kali menyakiti hatiku, menghina keluargaku, ya kan? 3 kali, no mercy. Ya kan? Tapi Yesus mengajar ketika Petrus tanya, berapa kali Tuhan saya harus mengampuni orang yang menyakiti hati saya? Yesus bilang apa? 70 kali 7 kali. Artinya nggak ada batasan, saudara. 7 itu angka sempurna. Saudara harus terus mengampuni. Kita pikir enak aja ngomong begitu. Tapi saudara harus tahu, Yesus nggak cuma omong doang. Tapi Yesus lakukan itu di kayu salib. Ketika dia bilang, Bapa ampunilah mereka. Ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita kan, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Enggak, bercanda. Kadang-kadang, aduh saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengutamakan nilai-nilai kebenaran dalam hidup saudara, contoh pasangan hidup, cari yang seiman, nurut. Kemarin di Goal diskusi, ya kan, senyum-senyum aja, Fusah. Meskipun dia pintar, dia baik, dia soleh, ya, rajin beramal, sering traktir saudara, tapi kalau dia nggak seiman, coret. Karena Alkitab bilang pasangan harus seimbang. Seimbang nggak cuma bicara seiman, tapi nilai-nilai kebenarannya juga harus seimbang. Bagaimana komunikasi yang terbuka, pandangan tentang keuangan, pandangan tentang hubungan, pandangan tentang macam-macam, saudara, itu harus didiskusiin, gitu, ya. Nah, saudara harus ngerti orang ini orang yang takut akan Tuhan atau enggak. Karena meskipun pintar dan baik, kalau dia nggak takut akan Tuhan, nanti saudara akan lihat tanduknya keluar nanti waktu menikah, tanduknya keluar. Ya, mungkin sekarang juga udah keluar sih tanduknya, tapi malu-malu, ya. Soalnya belum dapet. Tapi kalau udah married, udah dapet. Apalagi yang perlu dimalu-maluin, tanduknya shing, ya. Dan itu shing itu apa ya? Ya ngerti lah maksud saya. Dan saya melihat itu real. Saya nggak boleh sebut nama. Real. Udah dibilang jangan, nggak seiman, nggak apa-apa Dedi, dia pintar, dia baik. Jangan, nggak apa-apa Dedi. Ya, dan akhirnya married. Beneran sekarang penuh dengan air mata, berdarah-darah pernikahannya. Korbannya siapa? Anak-anak jadi korban. Melihat figur ayah atau figur ibu yang nggak seiman, yang nggak takut Tuhan, ya, yang dengan gampang melakukan dosa. Karena orang kalau nggak takut Tuhan selingkuh, punya duit kok, bisa selingkuh di mana aja. Ngapain lagi pikir ada uang? Ya hati-hati saudara. Pintar baik, gampang pintar cari duit. Nah itu lebih bahaya kalau nggak ada takut akan Tuhan, saudara. Dia bisa melakukan segala macam cara. Tapi pilihlah orang yang sederhana, yang polos, yang tulus, seperti pria di sebelah kanan saya ini, saudara. Ya, dia masih single. Saya pastikan, saudara silakan ngobrol-ngobrol sama Rufus, ngobrol-ngobrol sama Ko Andy. Ada Ko Andy tuh yang bajunya ngeping-ngeping gitu. Ya, bukan hanya potongan rambutnya aja yang keren, hatinya juga, saudara. Ini bisa nih, saya lagi promosi loh nih. Soalnya kok di Biasi banyak cewek sekarang ya. Sama, oh iya saya lupa, ini kalau yang ini senior sudah siap nikah. Nah saudara kalau mau udah cepat-cepat nikah, ya saudara ini senior, ya senior dia cepat mau siap nikah, tapi dia selektif. Oh, dia nggak mau sembarangan salah pilih pasangan. Dia selektif. Jadi bukannya dia nggak laku, bukan, tapi dia selektif. Nah, saudara kita harus dukung dia supaya dapat pasangan yang tepat. Amin. Tapi kuncinya satu, jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam dosa. Semua yang firman Tuhan katakan, nurut loh. Nurut aja, nurut. Meskipun saudara nggak ngerti, nurut aja. Ya, jangan hidup dalam dosa. Itu aja kuncinya, saudara. Nah, kalau soal keuangan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Firman Tuhan sudah mengajarkan. Ini kan konteksnya tadi ngomongin mamon, kan? Ngomongin keuangan. Tuhan sudah mengajarkan, satu, setia mengelola. Saudara, kalau bicara keuangan, firman Tuhan sudah ngajarin value-nya keuangan. Harus setia mengelola. Karena kita bukan pemilik. Pemiliknya tuh Tuhan.
Harta, benda, semua yang kita punya di tangan, gaji, semua uang yang ada di tangan, tabungan saudara, deposito saudara, itu bukan milik saudara. Itu milik Tuhan. Jangan sembarangan saudara hambur-hamburkan loh. Saudara harus ingat yang namanya prioritas. Yesus ajar kita makan, minum secukupnya. Artinya dia jamin kebutuhan pokok. Hati-hati dengan namanya keinginan. Ya, karena keinginan manusia itu kalau nggak direm, nggak dikontrol, ngeri saudara, liar, nakal, brutal. Atau habis semua karena masalah keinginan. Jadi saudara harus kontrol, saudara harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Setia mengelola, katakan setia mengelola. Yang kedua, setia memberi. Itu Alkitab ajarin saudara. Saudara harus setia memberi. Itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu, cinta uang itu akar segala kejahatan. Saya nggak janjian sama Ica. Kemarin di call dia ngomongin ini gitu. Saya bingung juga kenapa dia ngomongin ini, karena besok saya mau ngomong itu. Dia kasih ayatnya sama lagi, Matius 6 ayat 24. Terus dia juga bicara tentang cinta uang akar segala. Saya dalam hati kemarin, tapi saya cool, saya diem aja. Dalam hati saya, kok dia mau ngomong itu? Saya kan pengen khotbah itu. Kemarin di call Ica sharingnya sama. Jadi saya, tapi Ica lebih dalam dari saya lah ya. Tapi maksud saya kaget nih, kok ayat-ayat yang dipakai juga itu gitu. Mungkin Tuhan memang lagi mau banyak bicara untuk kita total trust ya, banyak bersandar kepada Tuhan. Ya, minggu depan Bu Deborah akan lebih banyak ngomong tentang kekhawatiran tentang masa depan. Kalau ini saya area keuangan, minggu depan area tentang future masa depan. Karena wajah muda-muda seperti saudara ini, saya tahulah pergumulan saudara, tentang udah tua. Kita masih muda-muda selalu bergumul tentang masa depan. Ya, di mana saya bekerja, apa saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, pasangan hidup yang baik, ya kan? Pasti itu muter-muternya di situ. Saya tahu, saudara. Itu memang musim kehidupan yang harus dijalani oleh anak-anak muda. Oleh karena itu, pastikan saudara besok hadir. Tapi ini prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini kecil, sederhana. Tapi kadang saudara, kita tahu bahwa persembahan persepuluhan setiap bulan. Nurut aja, taat aja, lakukan aja. Ya, berilah karena lebih bahagia memberi daripada menerima. Lakukan aja, saudara. Bermurah hati sama orang-orang yang membutuhkan. Percaya pemeliharaan Tuhan gak akan pernah habis dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa kelola keuangan dengan baik, mana yang menjadi tabungan, ya udah tabungan, jangan diambil-ambil. Tabungan ya tabungan. Mana perpuluhan, ya udah perpuluhan, jangan ambil-ambil perpuluhan ke tabungan, tabungan ke perpuluhan. Jadi ngawur. Semuanya harus dikelola. Ini tabungan, ini perpuluhan, ini menabur, ini bantu orang tua, ini untuk belanja. Ya, di Imart, di Gomart, belanja baju. Ya boleh, itu juga boleh dikasih mau ke gosok terminal. Ya boleh, ya Kevin minggu depan mau ke situ. Ya, siapa yang mau ikut Kevin? Ya, Kevin tiba-tiba jadi suka belanja. Tapi saya pikir itu hal yang baik juga. Ya, iya. Iseng banget sih. Ya, jadi saya juga jadi suka belanja beberapa. Saya bilang sama Susan udah 3 tahun nggak belanja ya San. Terus kemarin akhirnya saya belanja. Jadi ada ininya tabungan, perpuluhan, belanja ya. Semuanya itu aset, investasi, semua harus ada box-boxnya saudara. Jadi uang itu jangan dimakan sendiri semuanya. Ini punya aku, semuanya buat aku. Enggak saudara, saudara kalau kayak begitu selalu khawatir deh. Pegang duit berapa aja nggak pernah cukup deh. Khawatir terus ya. Tuhan mau kita bebas dari kekhawatiran. Atur kembali prioritas dalam hidup saudara. Ketika saudara menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama, hanya Kau milikku di surga. Tidak ada lagi yang kuingini di bumi. Hanya Kau Tuhan. Ya, berada di dekatmu itu cukup bagiku. Aku studi, aku belajar, aku kerja, ya apapun yang saudara kerjakan dalam profesi saudara masing-masing, fokusnya Bapak di sorga deh, jangan yang lain, jangan terbagi-bagi sama yang lain, pusing kepala Barbie, ya fokusnya kepada Bapak di sorga aja, udah satu aja, fokus kepada Bapak di sorga, Engkau memelihara hidupku, dan yang kedua ikuti aturan main firman Tuhan, nurut aja, semua aturan main firman Tuhan jangan dilanggar, jangan dilanggar. Jangan coba-coba hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa nikmat di depan, ujungnya maut, saudara. Jangan main-main sama dosa. Ya, hidup dalam kebenaran, hidup jujur, hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam kesucian. Anak muda hidup suci, bisa hidup suci anak muda. Ya, dari sekarang jaga kekudusan, jaga kesucian. Semuanya saudara harus ngerti. Saudara bukan milik saudara lagi loh. Udah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan sia-siakan darah Yesus. Mari hormati dan hargai penebusan Yesus.
Dia sudah lakukan yang terbaik buat hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Ya, bebas dari kekhawatiran, itu kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Summary-nya Tuhan. Yang pertama, fokus kepada Bapa dan percayalah, total trust. Dan yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan hidup dalam dosa. Ikuti aturan main firman Tuhan. Amin. Untuk firman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mendasar, yang penting. Tuhan, mengingatkan kami untuk percaya total kepadamu. Tuhan, topang kami dengan anugerah-Mu. Topang kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Biar pikiran, perasaan, dan kehendak kami fokus hanya kepada Bapa di sorga yang memelihara hidup kami. Biar kami seirama dan selaras dengan Engkau. Biarlah kami ikuti semua aturan main dan nilai-nilai yang ada di Alkitab, yang ada di firman Tuhan. Berikan hati yang taat, hati yang nurut, hati yang mau melakukan semua firman Tuhan. Roh Kudus menerangkan firman ini. Hamba percaya hari ini Engkau sedang membebaskan setiap orang yang ada dalam belenggu kekhawatiran soal keuangan, soal masa depan, soal kebutuhan-kebutuhan hidup. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memerintah di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mereka kuat, mereka stabil, mereka tenang, ada damai dalam setiap hidup mereka. Mereka bisa menikmati kuliah mereka, mereka bisa menikmati pekerjaan mereka, mereka bisa menikmati semua jari lelah mereka setiap hari. Karena segala jari lelah mereka dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Hamba melepaskan berkat kebahagiaan dalam nama Yesus. Terimalah anugerah Tuhan yang sempurna itu, dan nikmatilah perjalanan bersama dengan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin.